senang sekali saya Despira Sahnas bisa kembali menyapa kamu di OBS, obrolan bersama Sita Nala. Kali ini saya sudah bersama dokter spesialis okupasi, yaitu Dr. Eka Dian Mardianti. Kita akan membahas sedikit seputar okupasi dunia kesehatan kerja. Penasaran? Langsung saja kita sapa dokternya. Halo dokter. Hai Despi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya dok? Alhamdulillah sehat. Boleh sedikit memperkenalkan diri untuk sahabat OBS yang ada di rumah? Oke, boleh. Hai sahabat OBS, perkenalkan saya Dr. Eka Dian Mardiati, spesialis kedokteran okupasi. Saat ini saya berpraktek di Poli Okupasi Rumah Sakit Dr. Sita Nala, Tangerang. Oke, sedikit sebelumnya nih dok, sudah lama bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala Tangerang ini? Bekerja di sini ya. Saya itu diangkat CPNS tahun 2008. 2008. Jadi sekarang berapa ya? 14 tahun ya? 14. Lumayan ya. Lumayan senior juga berarti di sini. Senior tua ya. Terus melihat perkembangan dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala ini gimana dok? Dari dulunya? Dari dulu ya. Masya Allah ya. Dulu kan Rumah Sakit Kusta kan ya dok ya. Terus ya dulu itu apa ya? Agak serem ya kesannya ya. Apa namanya ya? Spooky kelas kan spooky gitu. Sekarang kan udah kelihatan nyala lah, terang lah, ada rumah sakit keren lagi. Terus bangunannya juga Masya Allah ya, modern. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya stigma kalau rumah sakit Sita Nala itu rumah sakit kusta bisa berubah lah ya. Karena sekarang sudah menjadi rumah sakit umum. Iya, rumah sakit umum udah terima pelayanan semua ya. Masya Allah hampir inilah semua serba ada di sini. Luar biasa Alhamdulillah. Lah, iya, nggak akan nyangka gitu ya dulu rumah sakit ini akan berkembangnya seperti ini gitu ya dok ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini kan kita berkaitan membahas seputar okupasi. Mungkin banyak sahabat OBS yang belum mengetahui okupasi. Bisa dijelasin nggak sih dok, okupasi itu apa? Ya kembali ke okupasi ya. Sekalian saya ini nih memperkenalkan. Mungkin memang belum banyak masyarakat awam yang tahu atau kenal apa sih itu sebenarnya okupasi. Jadi kedokteran okupasi itu sebenarnya cabang dari ilmu kedokteran. Kaitannya itu dengan komunitas atau individu pekerja dan lingkungan kerjanya. Jadi dia tuh fokusnya itu untuk meningkatkan kesehatan pekerja, terus mencegah terjadinya penyakit akibat kerja, kecelakaan akibat kerja, dan mempertahankan produktivitas pekerja. Itu sih sebenarnya fokusnya. Jadi okupasi itu berkaitan dengan dunia pekerjaan dan tenaga kerja ya dok. Biasanya penyakit-penyakit apa aja sih dok yang menyebabkan tenaga kerja ini selain penyakit gak mau kerja gitu? Cuma males sih. Penyakit ya? Penyakit akibat kerja ya. Kalau penyakit akibat kerja sendiri sebenarnya ya macam-macam Des, tergantung dari, jadi gini ceritanya ya. Pekerja itu kan di lingkungan kerjanya itu banyak menerima paparan macam-macam ya, tergantung ya dia perusahaan apa. Nah paparan itulah yang bisa berpotensi untuk menimbulkan penyakit akibat kerja itu sendiri. Paparannya itu biasa kita sebut sebagai bahaya potensial. Nah itu bisa mulai dari fisika, ini kayak nama pelajaran mata pelajaran. Fisika itu bisa paparan kayak misalkan UV, radiasi, terus getaran kan ada tuh ya pekerja yang harus pakai alat yang getar, termasuk dokter gigi loh. Dokter gigi kan bornya itu kan bergetar ya. Itu sebenarnya bahaya potensial juga tuh buat dokter gigi. Terus fisika, terus biologi. Nah biologi ini bahaya potensialnya nih. Nah cocok nih, kita kan rumah sakit ya. Biologi itu biasanya banyaknya di sektor rumah sakit, seperti misalnya virus, bakteri, kuman, jamur. Nah itu bahaya potensial yang bisa berpotensi menimbulkan masalah kesehatan untuk pekerja yang bertugas di salah satunya rumah sakit. Nah kalau terus apa? Fisika, biologi, kimia. Kimia itu ya zat kimia. Bisa
Misalkan kayak kalau di pabrik cat itu kan bahan kimia ya. Nah, itulah salah satunya Menyengat gitu. kalau kimia itu menyengat Kayak gitu. banget sih. Itu dari penciuman, tapi kan ternyata dia masuknya tuh zat kimia itu bukan cuma dari penciuman aja ya, bisa port di entry-nya itu masuknya bisa dari macam-macam pintu masuknya. Fisika, biologi, kimia, ergonomi. Nah, ergonomi ini yang sering banget nih. Jadi sebenarnya untuk semua pekerjaan itu bahaya potensial ergonomi itu sering banget gitu lah ya dialami. Kayak kita aja nih misalkan tuh sedentary worker ya, misalkan pekerja di perkantoran. Itu dia duduk aja begini selama dari pagi 9 to 5 kayak gitu ya, itu bahaya potensial buat dia. Makanya kan sebaiknya kalau kita sudah misalkan berada dalam posisi monoton, diam ya, atau beberapa jangka waktu beberapa lama itu kita harus stretching. Sekalipun itu duduk kayak gini tuh dia bisa berpotensi untuk menimbulkan. Kita harus melakukan stretching dulu. Stretching walaupun duduk ini ada loh stretchingnya tuh digermas itu. Gimana tuh dok gerakan stretchingnya? Ada nanti dicontohin ya buatin ya itu senamnya gitu. Terus kayak misalkan pekerja yang di depan komputer gitu kan, ada posisinya yang pas gimana menghadap ke monitor. Harus sama kali ya, nggak boleh nunduk ini juga. Iya, nggak boleh nunduk. Terus dia pegang pegang mouse atau pegang keypad, cara dia ngetik itu kan juga bukan posisi yang ergonomis ya, jadi berpotensial untuk menimbulkan PAK. Nah, PAK-nya kalau ergonomis ini berhubungan dengan gangguan otot dan tulang rangka, mulai dari pegel-pegel, kebas, kesemutan, sampai yang parah itu bisa bikin gangguan tulang belakang tuh. Itu cuma gara-gara duduk lama, tapi mungkin kursinya kurang ergonomis kan, nggak sesuai dengan anatomis tubuh kita gitu ya. Dan dia diem aja lama gitu, jadi posisi yang monoton dalam jangka waktu lama, atau posisi awkward yang bukan anatomis. Terus gerakan repetitif, misalkan berulang mengerjakan itu loh banyak di pabrik-pabrik itu ya, print mah sedikit. Pabrik-pabrik itu misalkan dia produksi tutup botol, begini-begini tuh sampai terus targetnya misalkan sampai berapa ratus, sampai ribuan. Nah, itu berpotensi untuk menimbulkan gangguan otot dan tulang rangka di daerah atau di alat gerak yang ia gunakan secara berlebihan itu overuse ya, kayak gitu. Nah, jadi satu lagi ada psikososial. Psikososial itu misalnya salah satunya tuh pekerjaan shift. Kan manusia ada tuh ya pekerjaan yang dia tuh harus shift masuk malam, yang seharusnya kita tuh istirahat tapi dia tetap diharuskan karena tuntutan pekerjaannya harus berjaga. Nah, itu bisa jadi bahaya potensial juga gitu buat pekerja gitu. Terus bagaimana sih biar kita tahu kalau pekerjaan kita itu mengganggu ternyata dok? Mengganggu ya? Iya. Sebenarnya maksudnya menimbulkan gangguan kesehatan ya gitu kan. Kalau menimbulkan biasanya nanti ada keluhan dari pekerjanya itu, dia datangnya itu biasanya dan kita juga nggak langsung, dia nggak ngomong dok ini saya ada penyakit akibat kerja, dia nggak ngomong gitu. Misalnya, dok ini saya lengan saya sering kesemutan, kebas kayak gitu kan. Jadi nanti tapi dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang itu ada namanya anamnesa okupasi. Jadi itu yang membedakan ini ya. Jadi kita melakukan wawancara dengan pasien untuk mendapatkan gambaran seperti apa sih pekerjaan yang mereka lakukan di tempat kerja mereka. Di kantor mereka. Jadi kita nggak bisa ngebayangin, oh kayak gitu ya. Berarti nanti kadang aku minta tolong dia juga untuk peragain biar kita Sambil ini ya sambil jadi biar tahu ya dokter. Sebesar apa Pak mesinnya segini gini. Entah kita ada gambar gitu. Oh jadi berarti ini di sini loh sebenarnya dia. Oh jadi ini jadi kalau untuk menentukan penyakit akibat kerja itu kita punya punya toolsnya, tools untuk sampai bisa menentukan suatu gangguan kesehatan yang dialami oleh pekerja itu bisa ditegakkan sebagai penyakit akibat kerja. Ada 7 langkah, 7 steps untuk bisa menegakkan bahwa penyakit atau gangguan kesehatan yang dialami oleh pekerja itu
bisa dianggap atau bisa dikatakan sebagai penyakit akibat kerja gitu. Tadi juga menyinggung tentang PAK, penyakit akibat kerja. Kalau saya kan orang awam tuh ya dok, nggak ngerti apa sih PAK itu sebenarnya dok. Itu yang tadi sebenarnya kan salah satu fokus dari kedokteran okupasi itu, ilmu kedokteran okupasi itu adalah mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Salah satunya temennya penyakit akibat kerja itu kecelakaan akibat kerja. Kalau penyakit akibat kerja itu kan timbulnya sifatnya akumulatif. Kalau kecelakaan itu kan konyong-konyong, maksudnya mendadak gitu kan, mendadak. misalkan jatuh atau kepotong mesin di Itu tempat kan kerja sesuatu yang itu. tidak direncanakan. Ya, kalau penyakit akibat kerja itu sifatnya akumulatif. Itu tadi misalkan kita nggak menyadari bahwa sebenarnya pekerjaan kita itu berpotensi untuk menimbulkan gangguan PAK kesehatan, PAK. Nah, nanti tadi itu saya bilang untuk menegakkan diagnosis PAK itu kita perlu menggunakan tools dianalisa pakai 7 step itu, 7 langkah. Gitu. Nah, terus kalau untuk pekerja sendiri ya, sebenarnya sih biasanya kalau perusahaan itu sudah mengantisipasi, misalkan kan perusahaan itu tahu nih jalannya perusahaan mereka itu atau jalannya usaha mereka itu menggunakan produk apa atau ada pajanan apa. Biasanya mereka sudah mengendalikan, sudah mengukur gitu kan, apakah melebihi batas yang diizinkan. Jadi ada batasan, misalkan kayak bising. Bising perusahaan ini menghasilkan bising. Nah, bising itu jadi pajanan juga, termasuk tadi aku belum sebut ya, termasuk bahaya potensial. Nah, seberapa besar sih bising yang diperkenankan untuk diterima oleh pekerja? Standarisasi. Itu ada batasnya. Jadi kalau lebih dari itu ya berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, PAK itu kan. Nah, antisipasinya nanti mungkin dari pihak perusahaannya yang entah mungkin alat yang menimbulkan bisingnya itu diganti dengan alat lain yang suaranya lebih rendah, atau dikasih peredam, atau dibuat SOP-nya misalkan harusnya shift di ruangan ini 8 jam, tapi dengan bising yang sebesar ini 8 jam itu nggak boleh. Jadi dibuat SOP, itu dibuat shift. Jadi pas pekerjaannya keluar. Atau yang terakhir itu adalah menggunakan alat pelindung diri. Kalau untuk bising, alat pelindung dirinya itu bisa berupa earmuff atau earplug. Nah, gitu supaya nanti nggak timbul penyakit akibat. Kalau yang bising kan ada tuli akibat kerja. Tapi itu kan tergantung prosedur dari perusahaan masing-masing ya dok. Gitu. Nah, masuk stretching itu tuh. Iya, stretching gimana sih dok? Stretching kalau di kerja biasanya aku juga orang yang suka duduk depan komputer tuh dok, ya dari pagi kadang sampai sore. Itu harus stretching juga dok. Gimana tuh gerakannya? Ya gimana? Ya gini. Terus pasti sebenarnya kayak kita stretching olahraga gitu ya. Cuman posisinya kita duduk kayak gitu. Terus sama ini loh. Berarti itu penting ya dok ya. Berarti saya harus melakukan itu. Terus satu lagi sama ini loh, sama kan bukan cuma duduk lama. Biasanya kan kita ngadepin monitor ya. Iya, monitor. Komputer itu kan juga atau komputer. Itu kan potensi untuk menimbulkan gangguan kesehatan kalau kita terus-menerus menghadapi radiasi monitor itu ya. Jadi lagi setiap hari kan ya dok. Jadi hari dari pagi sampai sore. Nah, itu ada ini juga bisa bikin mata kita jadi lelah. Makanya stretching juga ada. Jadi setiap 20 menit kita lihat monitor terus, kita ngelihat keluar sejauh 2 meter selama 2 detik kayak gitu, biar mata kita nggak astenopia namanya kalau dokter mata kan, biasa itu kan ada kayak kita udah curiga gitu kan. Biasanya kita nggak pernah yang namanya tadi sakit mata, jidat ini gatel tiba-tiba jadi gatel gitu kan ya dok. Apa itu termaksud PAK juga nggak sih dok? Kita udah curiga aja bawaannya. Aduh, gue kayaknya PAK nih, tadinya nggak pernah garuk-garuk jidat gitu dok. Itu tuh harusnya gimana, konsulnya kemana ke dokter? Jidat gatel nih, kalau jidat gatel tergantung ya. Kalau datang nanti kalau misalkan memang ternyata misalkan kan pertama Deswi keluhannya gatel, biasanya nanti kan datangnya ke dokter kulit dong. Kalau gatel sama kayak misalkan keluhannya
apa namanya tadi mata sakit atau nggak bisa denger gitu kan, kok ini saya kok jadi kelihatannya agak budek dikit iya gitu kan. tadinya nggak kayak gitu tiba-tiba jadi sekarang Kayak gitu sebenarnya kan gatal misalnya tadi ya. Terus nanti ke dokter kulit kan, terus tanya dokter kulit kenapa ininya gini-gini kan. Terus oh iya soalnya di kerjaan saya gini kan. Nanti biasanya dokter kulit juga ini nanti akan merefer ke okupasi nanti. Nggak langsung diagnosis sakit kulit lah istilahnya. Biasanya sih di treatment sama dokter DPJP-nya, di treatment berdasarkan keilmuan para DPJP, beliau-beliau nanti setelah ketemu diagnosa pastinya apa, nanti dikonsulkan ke kami, dikonsulkan ke okupasi untuk penentuan layak kerja. Misalkan kayak tadi kan biasanya sih jarang sih kalau yang udah ya. Biasanya tangan kenapa tuh semutan apa tangan kan kulit nih kita ngomongnya biasanya gatel juga tangan yang gitu gatel loh, yang kayak apa kerja di apa namanya restoran kan kadang-kadang bukan itu ya, mereka semua pekerjaan mereka handle sendiri dari pramusaji sampai kadang-kadang ada yang megang nyuci piring. Nah ternyata mungkin sabun cuci piringnya itu bikin iritasi apa mungkin nggak cocok sama tangannya. Nah kan terus jadi ke dokter kulit nanti selanjutnya setelah dokter kulit ini penyebabnya apa, mungkin karena sabun dari ininya gitu kan. Nanti ya dok nih kayak gimana ya, sementara saya harus masuk kerja tapi saya harus masuk kerja terus gitu kan. Soalnya kan surat izin sakit yang diberikan oleh DPJP itu ada batasnya, cuman biasanya sih sampai 5 hari. Nah 5 hari. Masa dia terus-terusan gak boleh kena sabun gitu kan. Nah, nanti sedangkan biasanya pekerjaan dia menuntut untuk melakukan gitu. itu. Makanya di refer ke kita, nanti biasanya saya buat kelaikan kerja berdasarkan hasil pemeriksaan dari dan diagnosa yang ditetapkan oleh dokter kulit. Misalkan dermatitis kontak iritan, jadi nggak boleh kontak dengan sabun selama berapa lama gitu kan, atau memang nggak boleh kena sabun itu terusnya. Nah, nanti saya buat aku buat surat kelaikan kerja namanya. Jadi dengan kondisi pekerja ini kan dia kan sebenarnya yang lainnya baik-baik aja kan, cuman gara-gara sabun itu aja kan, makanya jadi kita nggak bisa bilang dia itu unfit ya, tapi fit with note-nya apa ya, jangan kena sabun itu. Nanti itu jadi pertimbangan dari HRD-nya, karena dia alergi ini berarti sebaiknya kita tempatkan di sini. Kadang-kadang kita juga komunikasi sama HRD-nya untuk bisa apa namanya berdiskusi sebaiknya untuk pekerja ini kita tempatkan di mana ya gitu, dipetain loh gitu. Karena dia di situ ada aja keluhannya pokoknya supaya dia nggak semakin parah penyakitnya gitu. Jadi kan mempengaruhi juga pekerjaan dengan penyakit itu ya dok. Sementara kan dia kan masih tetap berhak untuk kerja gitu sih sebenarnya. Terus bagaimana dok untuk pekerjaan seperti saya nih kan masih muda aktif gitu ya dok, untuk tetap sampai pensiun nanti agar tetap aktif juga tidak gangguan gangguannya gitu dok, ada nggak tipsnya dari dokter? Sebenarnya sih sebenarnya sih hidup seimbang aja. Itu secara garis besar sih seperti itu ya. Jadi pola hidup bersih dan sehat. Jadi ya makan juga seimbang gitu kan, jangan berlebihan, semuanya jangan. Terus istirahat, tidur yang cukup. Terus aktivitas fisik juga perlu. Terus kebiasaan-kebiasaan yang buruk ya dihindari. Sama itu tadi, kalau saya sih menyarankan setiap pekerja ya nggak terbatas cuman pekerjaan atau pekerja yang kerja di pabrik atau perusahaan yang atau notabene memang banyak pajanannya ya, itu saya menyarankan untuk melakukan medical check up berkala. Itu penting ya dok. Penting banget. Boleh dong di Sitanala medical check up-nya, masya Allah gedung mudah kan ya dok. Mudah sekali. Mudah banget pak, ini banget sih maksudnya kita udah ada gedung tersendiri gitu kan. Udah inilah insya Allah. Jadi kan medical check up itu macam-macam Des. Medical check up prakerja. Jadi sebelum bekerja itu calon karyawan itu melakukan medical check up. Jadi kita tahu nih baseline-nya seperti apa. Nah nanti setelah masuk kerja dia sudah mulai berinteraksi dengan lingkungan kerjanya tadi yang banyak potensialnya itu, ya dia berkala harus melakukan medical check up biar tahu nih sekarang kondisi fisiknya dibandingkan sama sebelumnya, kondisi fisik dia waktu awal masuk kerja baseline-nya itu ada perubahan nggak gitu kan. Jadi itu secara nggak langsung bisa medical check up berkala itu bisa mendeteksi secara dini
calon-calon PA. Yang calon-calon PHK juga dok. Iya, Sebenarnya iya. kita kan juga nggak mau ya. Iya. Tapi kan terkadang tubuh kita yang menolak. Kalau kita mah tetap tuntutan kerja ya dok. Ya Dia jangan gitu. stres juga kali ya dok. Iya itu makanya tadi kan ada salah satu salah satu paparan di tempat kerja itu psikososial, itu stres. Gimana mengelola stres kayak gitu. Iya, mengelola stres itu ya. Kita juga ada dokter spesialis kesehatan jiwa yang ini. Lengkap lah pokoknya. Lengkap pokoknya. Nih dok, jika sahabat OBS, jika ada sahabat OBS nih dok ya, yang mau konsultasi mengenai PAK tadi lah sama dokter, mungkin dia punya ada keluhan-keluhan, bisa dijumpai kapan di RSUP Dr. Sita Nala Tangerang ini? Oke, sahabat OBS, pekerja-pekerja ya yang mau berkonsultasi dengan saya bisa ketemu saya di Poli Okupasi setiap hari. Ada tuh ya dok setiap hari. Silakan. Dokternya enak lagi, friendly sekali. Biasanya nggak bisa cepet kan. Makanya bisa sejam 2 jam hayu aja. Enak ya. Dokter Sita Nala itu enak-enak semua ya sebenarnya. Iya dong. Insya Allah, makanya ayo datang ke Sita Nala. Terima kasih ya dokter udah memberikan informasi tadi mengenai okupasi. Aku juga jadi ada tambah wawasan. Terima kasih sudah mau menyempatkan hadir nih dok di OBS. Terima kasih juga, saya juga dikasih kesempatan paling enggak untuk ya walaupun cuma sedikit bisa kasih info tentang apa sih okupasi itu. Kan belum banyak ya. Iya, belum banyak yang tahu, termasuk aku juga tadinya nggak tahu dok. Gitu, tapi begitu berbincang dengan dokter, oh ternyata ada PAK namanya. Dan KAK juga ada. Apalagi kecelakaan akibat kerja. Kecelakaan akibat kerja. Kan pokoknya kita harus kerja secara aman. Sehat dan sehat. Nah, penting ya. Nah, untuk sahabat OBS, kalau yang ada kepo, tadi tergugah untuk mengetahui dirinya terkait pekerjaan dan kondisi tubuh, bisa langsung berkonsultasi dengan dokternya di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala Tangerang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk terus mendukung podcast ini dengan cara subscribe, like, comment, and share di channel YouTube kami di bawah sini. Sita Nala hebat, masyarakat sehat.